Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siswa kelas 10 yang saya cintai dan banggakan semua. Pertama saya sampaikan bahwa selamat kita jumpa kembali dengan saya dalam hal ini Pak Lim Hadir sebagai guru bahasa Indonesia untuk kelas 10 dari kelas MIPA 1, MIPA 3, sampai MIPA 3, begitu pula IPS 1 dan IPS 2. Materi yang saya akan bawakan pada hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Tentu kalian bertanya, apa itu observasi? Teks LHO adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Nah, apa saja yang perlu kita observasi atau kita amati? Jelas banyak. Misalnya saja kita amati meja, kursi, kelapa, kambing, kerbau, ayam, kucing, atau kegiatan, misalnya kegiatan pramuka. Tentu banyak. Di dalam teks LHO memiliki ciri-ciri. Yang mana ciri pertama itu bersifat objektif. Objektif global universal. Objektif artinya apa yang kita amati itu, katakan kita amati kucing. Kucing itu berkembang biak dengan beranak, bukan dengan bertelur. Kalau kita laporkan bahwa kucing itu berkembang biak dengan bertelur, berarti laporan kita tidak objektif. Lalu global universal. Global universal ini bersifat umum. Nah itu. Kemudian objek yang akan kita bicarakan itu tunggal, artinya satu. Misalnya saja, kalau objeknya itu tentang meja atau kucing, jelas yang di dalam deskripsi bagian atau deskripsi umum itu apa? Definisi umum itu jelas hanya satu, bukan dua. Nah itu tunggal, artinya satu. Kemudian ditulis juga lengkap, sempurna, paripurna di dalam laporan kita itu. Kemudian bahasanya berdasarkan fakta, tidak ada opini. Selanjutnya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini. Artinya yang kita laporkan itu adalah hasil observasi kita yang terkini, bukan hasil observasi kita tahun lalu atau beberapa tahun lalu. Kalian tentu bisa baca di situ ciri-cirinya itu. Lalu berikutnya, tidak mengandung prasangka, dugaan pemihakan yang tidak tepat. Duga-duga, prasangka, opini. Nah itu tidak ada di dalam ciri laporan hasil observasi. Lalu yang terakhir adalah saling berkaitan dan berhubungan atau berjenjang antara kelas dan subkelas. Misalnya di dalam yang kita laporkan itu adalah kelas kucing, subkelasnya juga jangan meja. Nah itu, kelas lebih tinggi, kemudian subnya itu lebih rendah. Selain ciri-ciri,
tes LHO ini juga memiliki fungsi. Jadi tes LHO itu mempunyai fungsi. Yang mana fungsi pertamanya itu tes LHO itu sebagai laporan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi jangan saja kita cuma mengadakan pengamatan, tapi kita buat juga laporannya sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian selanjutnya sebagai sarana untuk pendokumentasian. Jadi selain laporan juga sebagai sarana pendokumentasian. Nah itu di dalam tes laporan hasil observasi itu mempunyai fungsi. Teks laporan hasil observasi ini ditandai dengan struktur. Dia punya susunan. Yang mana susunannya itu terdiri dari definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat. Di dalam definisi umum ini merupakan pembukaan. Di situ yang saya sudah kirim itu yang berisi pengertian sesuatu yang dibahas dalam teks LHO. Misalnya meja, apa definisinya? Meja adalah, bisa lihat kamus atau pengertian apa saja, ensiklopedia, pengertian penjelasan tentang meja atau kucing, atau apa saja, ular, kambing, kerbau, atau pohon bakau. Nah itu bisa kamu buka kamus atau pengertian menurut siapa. Nah itu. Selain definisi umum, struktur teks LHO ini juga dia memiliki definisi bagian. Nah, jadi misalnya objek kita itu meja, yang kita akan laporkan dalam definisi atau deskripsi bagian ini adalah bagian-bagian dari meja itu. Misalnya kakinya, warna catnya, kakinya berjumlah berapa, itu di dalam deskripsi bagian. Lalu yang terakhir dalam struktur tes LHO itu juga memuat tentang definisi manfaat. Yang mana definisi manfaat ini memuat guna, faedah atau manfaat daripada teks LHO itu. Ya, mari kita sama-sama buka. Itu sudah ada, itu saya sudah kirim. Contoh saja ini, di situ ada ini contoh tes laporan hasil observasi tentang wayang. Di situ wayang adalah seni pertunjukan yang telah diterapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia dan seterusnya. Di situ dalam paragraf ini atau dalam kalimat ini sekalipun tidak dicantumkan bahwa definisi umum, ini sudah jelas definisi umum karena menggunakan kata penghubung atau kata kerja relasional. Nah, itu baik. Kemudian selain itu termasuk deskripsi bagian, mulai dari penjelasan para wali songo penyebar agama Islam membagi wayang menjadi 3 dan seterusnya. Itu deskripsi bagian-bagian daripada wayang itu. Kemudian dalam paragraf terakhir itu terlihat juga, saya bacakan, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan
antara lain sebagai media pendidikan. Itu ada kata manfaat. Nah, ada kata manfaat. Kemudian dalam kalimat kedua juga wayang bermanfaat sebagai media pendidikan. Nah, itu di dalam struktur daripada teks LHO itu, struktur terakhirnya itu adalah definisi manfaat. Di situ ditandai dengan kata manfaat, manfaat, guna, faedah. Nah itu tentang teks LHO. Kemudian teks LHO ini juga banyak menggunakan kaidah bahasanya, banyak menggunakan frasa nominal. Yang mana frasa nominal itu adalah kelompok kata benda, nominal kata benda, yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Kemudian di dalam kaidah kebahasaan teks LHO itu juga menggunakan kata kerja relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yang biasanya kita temukan dalam definisi umum. Tadi itu definisi umum di bagian pertama. Nah, itu kamu bisa baca sendiri. Lalu di dalam kaidah kebahasaan teks LHO ini juga banyak menggunakan kata-kata kerja. Kata kerja itu banyak ya, kata kerja banyak. Misalnya makan, bertelur, membuat. Buat juga itu sekalipun tidak mendapatkan hiburan, tapi kata kerja. Hidup, tidur, itu kata kerja. Kemudian juga dalam kaidah kebahasaan teks LHO itu menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan. Kata penghubung tambahan ini misalnya dan, serta. Dan misalnya Rini dan Prita belajar bersama. Tambahan arti Rini dan Rita, atau Rini serta Rita pergi ke pasar. Ini tambahan. Kemudian Anda juga bisa lihat sendiri, yaitu menyatakan perbedaan. Berbeda dengan. Selain perbedaan, kaidah kebahasaan teks LHO juga ada persamaan. Sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, sebagai hal yang sama. Itu di dalam kaidah kebahasaan teks LHO. Kalian bisa baca semua, bisa baca itu yang saya telah bagi itu. Kemudian selain kata kerja, frasa nominal, kata kerja relasional, juga di dalam teks LHO itu kita sering temukan kalimat simpel dan kalimat kompleks. Kalimat simpel ini adalah kalimat yang predikatnya satu. Predikat itu adalah yang melakukan pekerjaan itu, perbuatan itu. Subjeknya melakukan kegiatan. Sedangkan pada kalimat kompleks itu dia memiliki predikat dua. Saya kira demikian penjelasan dari Pak Alim hadir. Sampai jumpa. Nanti dikembangkan dalam pertanyaan. Tugasnya saya belum berikan. Setelah ada pertanyaan, kalian semua bisa paham apa yang saya uraikan, walaupun sedikit ini. Nanti saya akan berikan tugas setelah kalian semua menyatakan mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.